Assalamualaikum sahabat seniman dan rekan-rekan penyuka gambar digital. Kali ini HI akan membuat mata teman-teman. Matanya saya bikin seperti mata-mata komik ya, sederhana, agar bisa kita gambar lagi di gaya dan gestur wajah yang berbeda. Karena ini digital, maka cara pembuatannya cukup simpel. Di sini saya akan menunjukkan salah satu proses membuat rambut dengan cara menggoresnya satu persatu, diulang-ulang. Ini menggunakan aplikasi Autodesk ya rekan-rekan, ada di Play Store. Kamu boleh atau bisa mengunduhnya. Sini saya sedang membuat mata, hidung, dan mulutnya dengan cara perlahan-lahan. Komik adalah cerita dengan banyak panel, yang satu panel dengan panel lainnya itu bertautan dan tercipta posisi sehingga menjadi rangkaian cerita yang utuh, cerita dan gambar, namun bukan cergam ya, karena komik adalah ya, komik itu sendiri dia independen. Untuk matanya saya coba warna coklat tua ya, sekaligus bisa untuk alis, bulu mata, hal yang perlu Anda diketahui adalah bahwa tidak ada karya yang bisa selesai dengan cepat, karena semakin karya kita detail dan maksimal, maka diperlukan kesabaran dan waktu yang cukup panjang durasinya untuk menyempurnakan gambar kita itu. Jadi semakin lama kita melakukan outline dengan berkonsentrasi dan fokus,
Maka sebenarnya itulah kunci bahwa gambar kita akan semakin keren atau ya semakin profesional lah istilahnya itu rekan-rekan. Untuk setiap gesture atau setiap ganti panel, maka nggak akan mungkin ada ekspresi yang sama. Jadi harus merubahnya, atau teman-teman harus merubahnya dengan memblok wajah sebelumnya dengan warna kulit. Silakan pilih tool atau alatnya. Adik-adik bisa memilihnya di palet yang tersedia di menu sebelah atas maupun bawah. Itu banyak sekali pilihan tool sehingga kalian bisa menyesuaikan dengan style yang ada diinginkan. Lalu cukup lakukan pembuatan mata dengan sketch sederhana saja ya. Jadi nggak usah yang terlalu ribet, jadi kita kesulitan sendiri. Yang saya suka dari komik digital adalah kita nggak perlu banyak alat berserakan di lantai atau di meja belajar, karena dengan HP Android saja kita bisa melakukan pekerjaan profesional membuat komik. Dan kalau komik kita memang memiliki kualitas visual yang baik, itu bisa kita cetak, teman-teman, kita terbitkan sendiri atau kita tunjukkan kepada seseorang atau penerbit beneran untuk mengevaluasi atau mengapresiasi karya kita. Kita lanjutkan, teman-teman, ke outline dari tangannya. Tangannya kita haluskan dulu. Biar tidak banyak kerutan. Makin teliti kita mengerjakannya, maka hasilnya akan berbeda dengan
kalau kita mengerjakannya tidak serius atau asal-asalan. Kalau untuk belajar sih tidak apa-apa, tapi kalau teman-teman ingin serius menggambar komik digital, maka hal tersebut harus sampean hindari atau Anda jauhi. Jadi berusaha menggambar dan melukis itu yang serius. Komik ini mengisahkan tentang sebuah bentuk komunikasi dasar terkait tema itu seputar moralitas, adik-adik. Jadi kenapa kita perlu berakhlak dan bermoral yang baik, karena hal itu akan menyelamatkan kita di masa depan dan tentunya masa sekarang, baik sekarang maupun besok maupun masa yang akan datang. Kita akan menjadi individu dan sosok yang bertanggung jawab, mempunyai karakter, mempunyai cara pandang, mempunyai akhlak dan kebajikan atau kebaikan dalam hidup. Kalian bisa melanjutkan sambil mendengarkan musik yang kalian sukai, karena ini sengaja Khairul tidak merekam atau menambahkan audio. Barangkali selera Anda tidak sama dengan selera saya, jadi biar audionya sepi ya. Jadi kalian lanjutkan tanpa perlu banyak suara yang berisik, maka Khairul juga akan melanjutkan untuk pembuatan outline dari jari jemari gambar tokoh pada komik ini, teman-teman. Kalian bisa mengikuti jadi cukup jelas ya, cukup sederhana dan jelas penjelasan dari Khairul. Masalahnya hanya akan tinggal kalian sudah menemukan konsep atau gagasan mau bikin komik yang seperti apa, baik yang kuat alur ceritanya atau kuat dari sisi gambarnya atau visualnya, atau gabungan keduanya, baik cerita dan gambar. Malah lebih keren adik-adik.
karena semakin kita memahami, kita menguasai sedikit ilmu atau tahapan-tahapan daripada ilmu menggambar, hal itu akan sangat membantu dan kita perlukan untuk pengembangan skill kita, skill kemampuan kita menggambar sebuah komik. Rambutnya kita goresin satu persatu, kita cari sisi yang belum tersentuh garis, kita tambahkan garis, kita bentuk sedemikian rupa agar si tokoh di komik kita itu menjadi cakep atau tampan. Tampan, mantap, beken. Untuk bibirnya kita sesuaikan dengan balon kata. Balon kata itu bulatan putih yang berisi teks. Tidak harus putih ya, bisa warna-warni, tapi umumnya itu putih. Bulatan berisi teks itu teksnya nanti akhir kata yang terakhir itu kata apa. Misal kata paham. Nah, ketika adik-adik buat mimik atau bibirnya itu balon katanya terakhir kali ada kata paham, maka bibirnya harus menutup adik-adik. Paham berarti huruf M-nya yang digambar, atau kita sesuaikan mulutnya itu berakhir dengan huruf M berarti mingkem itu mulutnya menutup. Jadi gambarnya adik-adik harus tertutup, mulutnya tertutup. Oke, satu panel sudah mulai terbentuk ya adik-adik. Adik-adik atau teman-teman bisa mengembangkan lebih dari ini tentunya ya. Bagian mata itu biasanya menarik untuk diselesaikan lebih awal adik-adik.
Nah, di dalam bahasa komik, ekspresi itu nampak dari mata dan bibir. Matanya itu melihat daripada figur yang sedang dia perhatikan atau sedang berkomunikasi dengannya, maka kita harus membuatnya seperti adegan beneran. Jadi saling ada keterkaitan atau connection. Jadi ada, bahasanya itu nyambung, adik-adik. Nyambung, pesannya nyambung, dialektikanya nyambung. Karena kalau tidak, maka kerasa kaku nanti. Komik kita itu tidak bisa menggambarkan seutuhnya dari adegan yang sedang adik-adik rancang. Maka itu diperlukan perlukan indera lain untuk merasakan gambar. Nah, merasakan gambar ini punya rasa. Waduh, kayak masakan ya, kayak masakan punya rasa. Jadi kalau makanan itu bisa kita cecap lewat lidah. Nah, pada komik itu indera pencecapnya itu mata. Mata kita itu sebagai indera pencecap dari rasa masakan adonan komik kita. Di komik ini kita ibaratkan makanan, ya kita perlakukan seperti makanan, ada rasanya. Gambar itu mempunyai rasa. Ini pada nama dadanya Kak Irul ganti dengan tulisan saja, tidak pakai nama, agar terasa umum kesannya, mainstream. Kita tebali outline-nya sedikit demi sedikit, kita kerjakan dengan serius. Rambutnya juga kita beri efek kilau, hingga tidak monoton, warna hitam saja. Bajunya aksesoris yang melingkar di lengan itu kita detailkan satu persatu ya. Kita perbaiki semua yang
ada di panel ini. Panel itu halaman dari sebuah komik. Kalau pada buku teman-teman bisa menyebutnya halaman. Dan di dalam halaman ini terdapat panel-panel. Untuk komik, panel itu tidak harus kotak, adik-adik. Kita bisa mengimprove, berkreasi. Kadang-kadang sebuah panel itu bisa berbentuk jajaran genjang, trapesium, lingkaran, segitiga. Ya tergantung adegannya sedang apa. Itu kayak kalau komik Marvel itu biasanya panelnya itu tidak kotak saja, jadi bertumpuk-tumpuk. Kadang panel satu itu bertumpuk 3. Nah, setiap adanya tumpukan itu menunjukkan bahwa panel itu yang pertama kali dibaca. Misal nih ada 2 panel. Panel yang pertama ketumpuk panel yang kedua, maka yang harus dibaca oleh penikmat komik adalah panel yang pertama dulu. Kita sambung di kesempatan lain ya rekan-rekan. Selamat mencoba.